Halo, selamat pagi adik-adik. Ya, saya senang melihat kalian bisa belajar meskipun melalui daring ya, tetapi tetaplah ikuti pembelajaran di classroom ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang suhu ya, Suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Suhu mempengaruhi benda atau zat yang mengalami kenaikan panas maupun suhunya, sehingga akan terjadi perubahan-perubahan pada benda tersebut. Nah, di sini judul dari belajar kita hari ini yaitu perubahan akibat suhu. Perubahan seperti apa kira-kira? Kalau diberikan suatu kalor panas ya, suhunya pemanasan. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada benda atau zat? Tentu dia mengalami pemuaian ya. Nah, pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat. Nah, perhatikan dulu. Ada di sini tabel 7.1 yaitu koefisien muai panjang bahan atau benda. Nah, jenis bahan ada kaca biasa. Koefisien muai panjangnya 0,000009 atau 9 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Ada kaca Pirex. Pirex itu adalah kaca-kaca yang terdapat pada bahan alat laboratorium. Kenapa? Kaca ini atau kaca Pirex dia harus memiliki koefisien muai yang kecil supaya bila ia dipanaskan ia lebih tahan terhadap panas. Berbeda dengan kaca biasa atau kaca piring kita di rumah, kaca gelas, kaca jendela atau nako ya, berbeda. Nah, itu dia. Besarnya 0,000003 atau 3 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Lanjut dengan aluminium 0,00026 atau 26 dikali 10 pangkat minus 7. Kuningan 0,000019. Baja, tembaga, dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh saja. Nah, perlu kamu ingat bahwa koefisien muai panjang adalah pertambahan panjang suatu benda setiap suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Jadi, apabila kaca biasa koefisiennya 9 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, maka setiap suhu kaca biasa dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius, pertambahan panjangnya adalah sebesar nilai tersebut ya. Oke. Koefisien muai panjang dapat didefinisikan sebagai
pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Saya ulang sekali lagi. Koefisien muai panjang didefinisikan sebagai pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Dalam rumus alfa atau koefisien muai panjang, ya, alfa atau koefisien muai panjang sama dengan delta L dibagi L0 kali delta T. Jadi sekali lagi, koefisien muai alfa sama dengan delta L atau pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali perubahan suhu atau pertambahan suhu. Ini dia. Nah, jadi sekali lagi perlu kamu ingat, kalau ada simbol alfa yang seperti ini, alfa itu adalah koefisien muai panjang. Oke? Delta itu pertambahan L panjang. Berarti delta L pertambahan panjang. L0 L adalah panjang, 0 panjang mula-mula. Delta itu pertambahan, perubahan. T berasal dari term, suhu, ya. Jadi itu perlu kamu ketahui simbol-simbol itu. Maka pertambahan panjang atau delta L sama dengan panjang akhir atau LT dikurang panjang mula-mula atau L0. Maka dirumuskan alfa sama dengan LT kurang L0 dibagi L0 dikali delta T. Itulah rumus panjang atau koefisien muai panjang, ya. Atau panjang benda setelah memuai LT sama dengan L0 ditambah L0 buka kurung alfa kali delta T, ya. Nah, jadi pergunakanlah rumus ini dengan sebaik-baiknya, karena nanti pada soal bisa saja soal itu diputar-putar, dibalik-balikkan, apa yang menjadi ditanya, apa yang diketahui. Begitu ya. Nah, contoh soal, perhatikan. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius sama dengan 100 cm. Koefisien muai panjang sebesar 0,00025 per derajat Celcius. Yang ditanya, berapakah panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius? Nah, maka dari sini kamu tuliskanlah terlebih dahulu yang diketahui. Maka jawab. Oke. Apa yang diketahui? Panjang aluminium pada suhu. Berarti suhu mula-mula T0 30 derajat Celcius. Panjang mula-mula aluminium berarti L0 100
sentimeter. Koefisien muai panjang alfa sama dengan 0,00025 per derajat Celcius. Nah, panjang atau suhu akhir tadi T ya. T1 lah kita katakan 80 derajat Celcius. Maka dari sini dapat diketahui pertambahan suhu delta T sama dengan 80 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Inilah besar dari delta T atau pertambahan suhu. Maka yang ditanya panjang aluminium, berarti panjang akhir ya. Ditanya ditanya LT panjang akhir. Maka gunakanlah rumusnya. Rumus yang mana? Tentu rumus ini. Panjang benda setelah memuai. Maka LT sama dengan L0 ditambah L0 buka kurung alfa kali delta T. Oke. Masukkan L0 panjang mula-mula berapa? 100 cm ditambah L0 100 cm buka kurung alfa berapa? Alfanya 0,00025 per derajat Celcius atau 25 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius dikali delta T, perubahan atau pertambahan suhu. Berapa? 50 derajat Celcius. Oke. Nah, dari sini coba 100 cm ditambah, ini kalikan ke dalam. Kalikan ke dalam, tutup kurung. Oke. 100 dikali 25 kali 10 pangkat minus 6. Berarti coret ini, coret tinggal 4. Ya. Oke. Lalu ini kalikan ke dalam. 100 kali 50. Oh, bukan langsung ya, langsung ya. Jadi sekali lagi saya ulang. 100 cm ditambah ini langsung kalikan semua ke dalam. Berarti ini tadi 2 nolnya dicoret, tinggal atau sisa 4. Maka kalikan dengan ini. Nah, per derajat Celcius dikali derajat Celcius berarti coret, bisa habis derajat Celciusnya. Coret ya. Nah, berarti 25 dikali 50. 25 kali 5 lah dulu. 125. 10 atau 1 0 kalikan kemari. Ini coret lagi menjadi 3 ya. 10 minus 3 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Maka ini sentimeter ya. 100 cm ditambah ini
125 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 0,125 cm. Maka hasilnya 100,125 cm. Nah, inilah hasilnya ya. Nah, contoh soal yang kedua. Mana tadi bukunya? Sebentar. Oke, nomor 2. Sebatang tembaga ya. Sebatang tembaga koefisien muai panjangnya pada tabel 7.1 ini dia. Berarti diketahui koefisien muai panjang tembaga. Nggak usah kita tulis karena dari nilainya itu kita sudah mengetahui bahwa itu adalah tembaga ya, dari besar nilainya. Berarti 0,0000017. Oke. Pada suhu 28 derajat Celcius panjang 80. Berarti T1 28. Panjang mula-mula 80 meter. Berapakah pertambahan panjangnya jika tembaga dipanaskan sampai suhunya 78 derajat Celcius ya? Berarti T1 ya, ini T0 mula-mula, T1 suhu akhir 78 derajat Celcius. Ditanya LT berapa? Nah, maka dari sini kita kerjakan, gunakan rumusnya langsung. Ini ya, L0 berapa? 80 meter. Pakai rumus ini ditambah 80 meter buka kurung alfanya 17 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius dikali delta T perubahan suhu. 7 dari 28 derajat ke 78 berarti 50 ya. 50 derajat Celcius tutup kurung sama dengan 80 meter ditambah. Oke, kalikan ke dalam. Nah, sebelumnya Celciusnya ini coret ya. Ini coret. Oke. Ini coret 1, nolnya. Ini coret tinggal di 5 ya. Oke. Ini coret lagi. Coret 1, coret lagi tinggal minus 4. Maka yang sisa 8 kali 17. 8 kali 17. 8 kali 7 56. 8 kali 1 tambah 8 kali 1 8 ditambah 5 13 136 ya. Ini 6 5 8 13
36 kali 10 minus 4 meter sama dengan lah itu 80 meter ditambah 1 2 3 4 0,0136 meter sama dengan berapa? Maka panjang akhir 80,0136 meter ya. Nah, bagaimana paham? Kalau tidak paham nanti boleh ditanya ya dari WA, dari Classroom, forum ya. Nah, baik. Ini untuk muai panjang. Yang berikutnya adalah muai luas. Ya, saya ingatkan kembali, pemuaian benda padat terbagi 3, muai panjang, muai luas, dan muai volume. Sebab benda padat itu ada yang 1 dimensi, 2 dimensi luas ya, 3 dimensi volume, begitu. Nah, rumusnya hampir sama. Yang berbeda apa? Perhatikan. Yang berbeda apa? Perhatikan. Nanti untuk muai luas alfa diganti menjadi beta. Ini beta. Beta ya, ini beta. Beta. Saya bikin beta ini. Baca beta, koefisien muai luas. Nanti untuk koefisien muai volume itu gamma. Gamma koefisien muai volume ya, untuk benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi atau 3 dimensi. Nah, baik. Sekali lagi, untuk muai luas nanti diganti beta ya. Beta sama dengan delta A. Ini diganti delta A ya. A itu luas. L0 diganti menjadi A0. Oke, A0 luas mula-mula. Kemudian delta T sama ya. Maka ini pun diganti beta. Ini AT. AT A0 delta T. Lalu ini AT ya. AT A0 ini beta. Oke, sama. Begitu ya. Untuk muai volume ini diganti menjadi gamma. Gamma. Ini tadi ya. Koefisien muai volume. Oke. Berarti ini kalau di sini A luas, berarti untuk volume diganti menjadi V. V, volume mula-mula ya. Volume mula-mula delta T. Ini juga delta V. Begitu. Intinya hanya menggantikan simbolnya saja, hurufnya saja. Ingat, kalau dia muai panjang, koefisien muai panjang berarti alfa. Koefisien muai luas berarti
A. Koefisien muai volume berarti gamma ya. Saya ulang sekali lagi. Koefisien muai panjang itu alfa, koefisien muai luas beta, koefisien muai volume gamma ya. Itulah nanti rumus-rumusnya itu. Oke. Itu aja. Dalam pengerjaan soal muai luas dan muai volume sama saja ya, sama seperti ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini membantu kamu untuk belajar ya. Kalau tidak ada mengerti boleh di WA kan ke saya, boleh di forum ya. Saya usahakan membantunya. Terima kasih. Salam sehat semuanya.